Oke, silakan duduk saudara. Bulan ini kita bicara tentang mengenal Tuhan. Kenapa? Karena tak kenal maka tak sayang. Gitu ya, kalau kita berjalan sama Tuhan, setiap hari katanya kita cinta sama Tuhan, maka sebenarnya pengenalan akan Tuhan jadi sesuatu yang sangat penting. Kalau saudara ingat, bulan lalu rasanya saya bicara soal mengenal Tuhan adalah privilege tertinggi untuk manusia. Karena kita nggak bisa mengenal Tuhan tanpa dia kasih akses lebih dulu. Saudara, minggu lalu Pastor Andi sudah memulai seri kita dengan The Goodness of God. Kebaikan Tuhan. Kita mengenal Tuhan yang penuh kasih. Bahkan Tuhan jadi standar kasih. Bukan kita menerapkan standar yang lain lalu kita cek Tuhan ini mengasihi apa. Enggak. Tapi Tuhan adalah standar kasih. Menentukan mana kasih apa enggak, lihat ini seperti Tuhan apa enggak. Saudara, saya mau undang kita untuk pelajari lagi soal khotbah minggu lalu karena the goodness of God itu harus jadi pondasi kita untuk mempelajari karakter Tuhan yang lain. Nanti kita akan lihat dalam 4 minggu kita akan belajar tentang karakter Tuhan, sifat Tuhan dan ini gak bisa dipisahin satu sama lain. Ini akan sangat terikat satu sama lain. Nah, minggu ini saya akan lanjutkan dengan kedaulatan Tuhan. Apa sih kedaulatan? Kita sering dengar gitu ya, negara yang berdaulat, republik yang berdaulat. Tapi sebenarnya apa itu kedaulatan? Kedaulatan menurut Merriam-Webster dibilang apa? Kekuasaan tertinggi. Kedaulatan itu adalah bebas dari pengaruh, dari perintah, dari paksaan pihak lain. Kedaulatan adalah kuasa untuk mengendalikan. Jadi kalau sebuah negara dibilang berdaulat, artinya negara ini bebas memutuskan apapun tanpa intervensi dari pihak asing. Itu berdaulat. Nah, waktu kita bilang gini, Tuhan kita adalah Tuhan yang berdaulat, maka sebenarnya Tuhan punya kekuasaan tertinggi, Tuhan punya kekuasaan, punya hak untuk memutuskan tanpa dipengaruhi atau diintervensi oleh siapapun. Nah, kedaulatan Tuhan adalah hak, kuasa, otoritas tertinggi milik Allah untuk memerintah dan mengendalikan seluruh ciptaannya sesuai dengan kehendaknya, tanpa batas, tanpa bisa diintervensi, tanpa dapat digagalkan oleh siapapun atau apapun. Ini kedaulatan Tuhan. Jadi waktu Tuhan memutuskan sesuatu atas apapun itu akan terjadi. Itu pasti terjadi. Karena dia berdaulat. Nah, dari mana? Saya akan ajak kita untuk lihat beberapa ayat. Matius 10 ayat 29 sampai 31 misalnya. Kita baca sama-sama boleh ya? 3, 2, 1. Bukankah namun seekor pun di luar kehendak Bapamu dan kamu. Sebab itu janganlah kamu takut karena kamu lebih berharga daripada burung pipit. Saudara, kedaulatan Tuhan mengatasi semua ciptaan termasuk burung yang terbang di udara. Kalau Tuhan tidak berkehendak maka burung tidak akan jatuh. Apalagi kita, makanya jangan takut. Mazmur 115 ayat 3, kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Allah kita, dia melakukan, Mazmur 103 ayat 19, 3, 2, 1. Tuhan sudah menegakkan tahtanya di surga dan kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. Dia akan melakukan apa yang dikehendakinya. Dia akan berkuasa atas segala sesuatu, gak terbatas dalam waktu, gak terbatas tempat, gak terbatas bentuknya apa. Itu ada semua di bawah kedaulatan Tuhan. Di bawah kekuasaan Tuhan. Dan satu lagi ayat Yesaya 46 ayat 9 sampai 10 yang tadi kita bacakan sama-sama. Ingatlah hal-hal yang dahulu dari sejak purbakala. Bahwasannya akulah Allah dan tidak ada yang lain. Akulah Allah dan tidak ada yang seperti aku. Ini Allah yang kita sembah. Yang memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian dan dari zaman purbakala apa yang belum terlaksana. Yang berkata keputusanku akan sampai dan segala kehendakku akan kulaksanakan.
Saudara, kedaulatan Tuhan bilang gini, apapun yang Tuhan janjikan, apapun yang Tuhan katakan, pasti Tuhan laksanakan. Ini adalah kedaulatan Tuhan. Nah, saya akan ajak saudara untuk kita sama-sama buka satu kisah di Daniel. Kalau saudara ikut ibadah di Lasem 2 minggu lalu, kisah yang sama saya bagikan juga. Kita bisa baca dari Daniel 4, Nebukadnezar meninggikan diri dan direndahkan. Tapi saya mau mulai dari ayat 28. Dari semuanya itu terjadilah atas Raja Nebukadnezar. Pertanyaannya gini, siapa Nebukadnezar? Kalau kita pelajari sejarah, saudara boleh Google siapa Raja Nebukadnezar. Dalam sejarah tercatat bahwa Nebukadnezar adalah raja yang membawa kerajaan Babel kepada puncak kerajaannya, kejayaannya. Masa pemerintahan Nebukadnezar kurang lebih 43 tahun. Dari tahun 605 sebelum Masehi sampai 562 sebelum Masehi. Jadi ini gak cuma dicatat di Alkitab. Di buku sejarah pun tercatat. Terlama dan paling kuat dalam era Neo-Babilonia. Nebukadnezar menjadi penguasa terkuat saat itu di Timur Dekat. Menaklukkan Yerusalem pada tahun 586 sebelum Masehi. Dan membawa orang Yehuda ke pembuangan. Itu kenapa Daniel ada di Babel. Karena Nebukadnezar menguasai menguasai Yerusalem lalu mengambil orang-orang pilihan dibawa ke sana. Membangun Babilonia termasuk taman gantung yang diklaim jadi salah satu keajaiban dunia zaman itu. Kalau kita pelajari lagi kerajaannya kayak apa sih? Saudara, ini adalah kurang lebih daerah kekuasaannya. Kita belajar sejarah dulu sedikit ya. Daerah kekuasaannya Babilonia yang warnanya merah atau orange ini. Di zaman sekarang kerajaannya itu meliputi apa? Irak, Kuwait, Suriah, Libanon, Israel, Palestina, Yordania, sebagian Arab Saudi, Turki Selatan, Iran Barat Daya. Jadi ini orang bukan orang sembarangan. Makanya di pasal sebelumnya Daniel ngomong ke Raja Nebukadnezar gini, ya raja segala raja. Kenapa? Karena Raja Nebukadnezar membawahi banyak kerajaan. Dia menguasai banyak sekali kerajaan, dia menang perang banyak sekali. Nah, raja yang luar biasa ini lalu di ayat 29 bilang begini. Sebab setelah lewat 12 bulan ketika ia sedang berjalan-jalan di atas istana raja di Babel. Berkatalah Nebukadnezar, bukankah Babel yang besar itu yang dengan kekuatan kuasaku dan untuk kemuliaan kebesaranku telah kubangun menjadi kota kerajaan? Ini biasanya jeritan hati kita bukan? Bukankah perusahaan ini bisa berjalan karena kuasaku dan untuk kemuliaanku? Bukankah anak ini jadi baik karena didikanku? Bukankah pelayanan ini jadi sukses karena keberadaanku? Ayat 31, raja belum habis bicara ketika suatu suara dari langit terdengar. Kepadamu dinyatakan ya Raja Nebukadnezar bahwa kerajaan telah beralih daripadamu. Ayat 32, engkau akan dihalau dari antara manusia dan tempat tinggalmu akan ada di antara binatang-binatang di padang. Kepadamu akan diberikan makanan rumput seperti kepada lembu. Dan demikianlah akan berlalu atasmu sampai 7 masa berlalu. Hingga engkau mengakui bahwa yang maha tinggi berkuasa atas kerajaan manusia. Dan memberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Ayat 33, pada saat itu juga terlaksanalah perkataan itu atas Nebukadnezar. Saudara, kalau Tuhan sudah bertitah, Tuhan gak butuh birokrasi. Kalau Tuhan bilang A, maka terlaksanalah apa yang dikatakan Tuhan. Dan dia dihalau dari antara manusia dan makan rumput seperti lembu. Dan tubuhnya basah oleh embun dari langit. Sampai rambutnya menjadi panjang seperti bulu burung Raja Wali. Dan kukunya seperti kuku burung. Ayat 34, tetapi setelah lewat waktu yang ditentukan, aku Nebukadnezar menengadah ke langit dan akal budiku kembali padaku. Lalu aku memuji yang maha tinggi dan membesarkan dan memuliakan yang hidup kekal itu. Karena kekuasaannya ialah kekuasaan kekal dan kerajaannya turun-temurun. Semua penduduk bumi dianggap remeh. Buat Tuhan gak ada yang bisa menyaingi Tuhan. Semua penduduk bumi dianggap remeh.
Ia berbuat menurut kehendaknya terhadap bala tentara langit dan penduduk bumi. Tidak ada seorang pun yang dapat menolak tangannya dengan berkata, apa yang kau buat? Pada waktu akal budiku kembali kepadaku, kembalilah juga kebesaran dan kemuliaanku untuk kemasyuran kerajaan. Para menteriku dan para pembesarku menjemput aku lagi. Aku dikembalikan kepada kerajaan, bahkan kemuliaan yang lebih besar dari yang dahulu diberikan kepadaku. Jadi sekarang aku, Nebukadnezar, memuji, meninggikan dan memuliakan Raja Surga yang segala perbuatannya adalah benar dan jalan-jalannya adalah adil dan yang sanggup merendahkan mereka yang berlaku congkak. Saudara, seorang raja yang begitu dahsyat, kalau Tuhan mau ambil kerajaannya bisa gak? Bisa. Seorang raja yang begitu perkasa, kalau Tuhan mau ilangin akal budinya bisa gak? Bisa. Dan itu bisa sekejap. Kalau Tuhan mau balikin bisa gak? Bisa. Dari kisah ini kita harusnya sadar bahwa semua yang kita miliki itu ada dalam kedaulatan Tuhan. Hari ini saudara punya karir, hari ini saudara punya keluarga, hari ini saudara punya hidup. Itu ada di bawah kedaulatan Tuhan. Tuhan bisa ambil, Tuhan bisa berikan, Tuhan bisa kasih 2 kali lipat, Tuhan bisa kasih jadi setengah. Itu tergantung kedaulatan Tuhan. Makanya 2 minggu lalu di Lasem saya bawa khotbah ini, sharing dan saya bilang gini, masih bisa sombong gak sama Tuhan? Kalau semuanya dari Tuhan dan Tuhan bisa ambil kapan aja, apa yang bisa kita sombongin dalam hidup ini? Kenapa sih kita harus belajar soal kedaulatan Tuhan? Kenapa kita harus belajar soal mengenal Tuhan? Siapa Tuhan? Karena mengenal pribadi Tuhan, knowing God, akan menentukan cara kita merespon dan menjalani hidup. Mengenal dengan siapa kita berjalan, kita akan menentukan bagaimana kita berpikir, kita mengambil keputusan. Waktu kita tahu Tuhan kita adalah Tuhan yang berdaulat, saudara akan bisa berjalan dengan pede. Kenapa? Gua tahu Tuhan saya bisa membuka jalan apapun. Saudara, menyadari bahwa Tuhan pribadi yang kasih saja. Kemarin kita belajar soal Tuhan yang mengasihi ya, kebaikan Tuhan. Tapi kalau kita cuman sadar bahwa Tuhan pribadi yang kasih saja tanpa berdaulat, kita akan khawatir. Dia sayang sama saya sih, tapi kayaknya hidup saya terlalu rusak untuk dia tebus. Dia sayang sama saya sih, cuman kayaknya masalah saya terlalu besar untuk dia hadapi. Waktu kita mengenal Tuhan hanya kasih saja, kita akan khawatir karena mungkin kasihnya tidak cukup untuk menolong, melindungi, mengendapi janjinya dalam hidup kita. Sebaliknya, kalau kita cuma mengenal Tuhan sebagai Tuhan yang berdaulat saja tanpa kasih, kita mungkin akan berpikir, tuh kan Tuhan mau berbuat seenaknya. Tuhan memerintah sekehendak hatinya, sewenang-wenang, kejam, suka menindas rakyatnya. Ini tiran. Tapi waktu kita mengenal Tuhan sebagai pribadi yang penuh kasih dan berdaulat, harusnya akan membuat kita tenang, percaya, dan bisa taat. Karena kita tahu dia bukan hanya mampu mengendalikan segala sesuatu. Semua perkataannya pasti terjadi. Semua janjinya pasti tergenapi. Tapi Tuhan yang bisa mengendalikan segala sesuatu ini rindu memberikan yang terbaik untuk kita. Rindu untuk memberikan kebaikan buat kita. Harusnya apapun yang terjadi, kita bisa bilang ini, saya ada di tangan yang aman. Kalau Tuhan bilang kebaikan akan terjadi buat Kristian, maka tidak ada yang bisa mengintervensinya. Nah, khotbah saya selesai. Poinnya selesai. Harusnya ini yang harus jadi perenungan kita, tapi untuk menutup saya akan ajak kita untuk membahas seorang tokoh lagi dari Alkitab yang bernama Yusuf. Cuman masalahnya Yusuf di kitab Kejadian itu ada di 12 pasal, saudara. Jadi hari ini kita masih punya bahan 12 pasal lagi. Yusuf di Kejadian 37
dimulailah kisah Yusuf. Di ayat kedua dibilang begini, inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tatkala berumur 17 tahun. Waktu coba diingat waktu kita umur 17 tahun apa yang kita ingat? Mungkin beberapa terutama yang wanita ingat lagi persiapan Sweet 17 gitu ya. Yang cowok-cowok ingat apa yang lagi kita lakukan di umur 17 tahun. Jadi masih muda, biasa menggembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya. Anak-anak Bilha dan Zilpa, kedua istri ayahnya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Jadi Yusuf ini anak kesayangan tapi nyebelin. Tukang ngadu, oh si Koko begini, di anak suka ada ya, dia kalau saya punya anak 3 selalu ada gini. Tuh si Cici begini, si Koko begini. Tahu nggak si Cici buka-buka reels. Padahal udah dibilang main HP hanya boleh jam segini. Papi tahu nggak si Cici ngambil HP. Nyebelin. Lalu Israel ayahnya mengasihi Yusuf dari semua anak yang lain. Sebab Yusuf itulah anak yang lahir pada masa tuanya. Ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Udah menyebelin anak kesayangan, yang lain iri. Suatu kali Yusuf dapat mimpi saudara. Dia bermimpi terus dia cerita. Masalahnya gini, udah mimpi terus cerita lagi. Ceritanya apa? Papi lagi makan, papi tahu gak? Aku mimpi tadi malam apa? Aku melihat ada 12 kumpulan beras. Yang apa? Semuanya menunduk pada beras aku. Yang artinya semua tahu, itu berarti saudara-saudaranya akan ada di bawahnya dia. Lebih nyebelin lagi, mimpinya gak sekali. Suatu kali dia cerita lagi, papi aku punya mimpi lagi. Aku melihat ada 11 bintang dan matahari dan bulan menunduk kepadaku. Maksudnya apa? Maka di ayat 11 dibilang gini, maka irilah hati saudara-saudara kepadanya. Tetapi ayahnya menyimpan hal itu dalam hatinya. Yusuf bukan orang yang dewasa. Yusuf di rumah bukan orang yang menyenangkan buat saudara-saudaranya. Dia childish, dia pengen diperhatiin lebih. Dia pengen kelihatan lebih bagus dibanding saudara-saudaranya di depan bapaknya. Suatu kali waktu saudara-saudaranya menggembalakan kambing domba, Yusuf dibilang sama papanya, kamu datanglah sama saudara-saudara kamu. Saudara-saudaranya berkumpul dan bilang gini, nih anak udah nyebelin banget. Nih anak udah ngeselin banget, kayaknya saatnya kita sikat. Saatnya udahlah kita bunuh aja. Saudara, Yusuf mengalami percobaan pembunuhan di umur 17 tahun. Yusuf mau dibunuh bukan sama musuhnya. Yusuf mau dibunuh sama kakak-kakaknya. Di umur 17 dia dianiaya sama kakaknya, tapi ada salah satu bilang gini, jangan dibunuhlah kasihan. Oke, ambil jubahnya. Untuk kita bohongin bapaknya, dibilang ini Yusuf mati dimakan sama hewan buas. Yusuf apa? Dilempar ke sumur yang kering. Alkitab gak pernah cerita, tapi saudara bisa bayangin. Dilempar ke sumur yang kering, mungkin ada patah tulang di situ. Mungkin luka-luka di situ. Dan mungkin ada cedera yang seumur hidup dia akan derita. Gak ada di Alkitab, tapi kita bisa pikir, ini bukan sumur yang lebarnya semeter kan? Kalau semeter dia bisa loncat lagi dong. Berapa meter dia jatuh ke sumur yang kering. Bahkan setelah dia dilempar ke sumur lalu ada rombongan orang Midian. Dan kakak-kakaknya bilang gini, udahlah daripada di sumur mati gak kita kasih makan, kita jual. Yusuf dijual sebagai budak. Saudara, hidup Yusuf gak enak. Dari anak kesayangan yang semuanya dilayani hari ini apa? Dijual. Dan sekali lagi, bukan dijual sama orang asing, dia dijual sama kakak-kakaknya. Pertanyaan saya, kalau kita ada di posisi Yusuf, apa yang kita lakukan? Apa respon kita terhadap kehidupan? Lalu setelah dijual ke orang Midian, dia dibawa ke pasar, lalu gini, Potifar lihat, Potifar beli. Mulailah dia menjadi budak di rumah Potifar. Alhasil karena kerjaannya bagus, dia disertai Tuhan, maka karirnya mulai meningkat. Maka Alkitab bilang gini, di rumah itu tidak ada yang lebih berkuasa dibanding Yusuf, dibanding Potifar. Karena semua ini Yusuf semua kuasai. Jadi kalau ada yang nanya, bayaran listrik udah dibayar belum? Tanya Yusuf. Makanan udah dibeli? Tanya Yusuf. Itu kenapa ada yang kotor? Yusuf yang atur.
Semua Yusuf yang kerjain dan semua ada di bawah penguasaannya Yusuf. Lagi bagus-bagusnya karirnya, tibalah godaan dari Nyonya Potifar. Nyonya Potifar bilang gini, Yusuf kamu ganteng juga ya, yuk tidur sama aku. Pertanyaannya balik lagi, kalau kita ada di posisi Yusuf, apa yang kita pikir? Mungkin kita akan pikir gini, ini percepatan dari Tuhan. Kapan lagi saya punya kesempatan untuk pegang rahasia Nyonya? Kalau saya tidur sama Nyonya Potifar, minimal saya punya rahasia untuk menjamin masa depan saya. Kenapa? Kalau Nyonya macam-macam saya kasih tahu loh. Betul? Berapa banyak kita akan berpikir gini, udahlah gak usah Tuhan-Tuhanan. Mana Tuhan? Katanya mimpi saya akan jadi pemimpin buat keluarga. Mana? Saya dilempar ke sumur, saya dijual. Udahlah, gak usah terlalu munafik lah, udah kita cari aman aja. Tapi apa respon Yusuf? Di ayat 39 dibilang gini, bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar, Potifar tidak lebih besar kuasanya daripadaku. Dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya, kata Yusuf. Bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa kepada Allah. Wow. Di tengah dia jadi budak loh. Di tengah dia sudah dijual keluarganya loh. Di tengah gak ada lagi kayaknya, Tuhan gimana sih? Di mana sih Tuhan? Dia bilang gini, gimana mungkin saya berdosa kepada Allah? Ini respon hanya bisa keluar dari orang yang kenal sama Tuhan. Ini respon bukan dari orang yang biasa. Nanti kita akan lihat di akhir bagaimana Yusuf mengenal Tuhan. Saudara, dan sama seperti kita waktu kita berbuat benar. Waktu Yusuf bilang gini, bagaimana aku berbuat dosa kepada Allah. Lalu Nyonya Potifar itu bertobat dan seluruh rumah Potifar kepenuhan roh lalu dibaptis gitu. Enggak. Waktu kita berbuat benar, apa yang terjadi sama Yusuf? Dimasukin ke penjara sama Potifar. Kenapa? Karena Nyonya Potifar bilang, Yusuf coba perkosa aku loh. Lihat, hambamu itu coba perkosa aku. Masukin dia ke penjara. Yusuf masuk ke penjara. Saudara, berapa sering kita berbuat benar dan kita dapat perlakuan yang kayaknya gak adil dari Tuhan. Kayaknya Tuhan di mana? Dan Yusuf masuk penjara. Cuman bedanya Yusuf di penjara, Yusuf tetap sukses, tetap jadi kepercayaan penjaga penjara. Itu harusnya anak Tuhan. Dimanapun kita berada, anak Tuhan harusnya beda sama yang lain. Anak Tuhan harusnya punya excellency yang beda sama yang lain. Anak Tuhan harusnya cara kerjanya beda. Kenapa? Ada Tuhan yang beda di dalam kita. Yusuf jujur, Yusuf berintegritas, makanya dia dipercaya sama kepala penjara. Suatu kali ada 2 orang masuk penjara. Juru minuman dan juru roti dari raja. Juru minuman terus di penjara, mereka bersama di penjara dan mulai mukanya kusut. Lalu Yusuf nanya, kenapa muka kamu kusut? Juru minuman bilang gini, saya tuh mimpi, cuman gak ada yang bisa ngertiin. Yusuf bilang gini, coba cerita karena Allah lah yang akan mengartikannya. Lalu juru minuman cerita dan Yusuf bilang gini, oh itu artinya begini, 3 hari lagi kamu akan dikeluarkan dari penjara ini dan kembali jadi juru minuman raja. Tenang aja, kamu akan kembali ke posisimu yang semula. Terus Yusuf pesan gini, tapi pesan saya satu, kalau kamu udah keluar, ingat saya ya. Kenapa? Karena saya ada di penjara gak salah loh. Saya diculik, saya dimasukkan ke penjara, saya diadili dengan tidak adil. Ingat saya ya. Jadi waktu Yusuf mengalami proses dari Tuhan, bukan berarti dia happy-happy aja. Dia menantikan keluar dari proses. Dia menantikan hidup yang normal kembali seperti dulu. Jadi manusia bebas. Yusuf bilang ini, saya gak bersalah loh. Kalau bisa nanti kamu ngomong sama Firaun, bebasin saya ya. Mendengar itu, kalau saya bayangkan, juru roti istana juga gini. Kalau gitu saya juga mimpi. Boleh dong ikut di terawang, ini artinya apa? Kan ini bebas, jangan-jangan saya udah bebas dapat jabatan lebih. Terus dia cerita mimpinya. Tapi sayangnya kata Yusuf gini, iya oke, ini artinya ya.
Sama, 3 hari lagi raja akan mengangkat kamu tinggi kepada sebuah tiang dan menggantung kamu sampai mati. Saudara, pertanyaannya gini, di dalam penjara Yusuf masih bilang apa? Lalu kata Yusuf kepada mereka, bukankah Allah yang menerangkan arti mimpi? Kalau kita jadi Yusuf, emang Allah ada? Mana kalau Allah ada? Saya jujur pun saya masuk penjara. Kok bisa beda ya? Kok Yusuf jadi tokoh yang beda ya? Dan kalau kita pelajari Kejadian 40 ayat terakhir dan masuk ke 41 ayat pertama, itu selisihnya 2 tahun. Waktu juru minuman itu ditafsirkan mimpinya, 3 hari kemudian dia dibebaskan dan kembali jadi juru minuman. Alkitab mencatat, lalu juru minuman itu melupakan Yusuf. Kejadian 41 ayat 1, 2 tahun kemudian. Kita baca Alkitab berapa? 2 detik kemudian. Yusuf 2 tahun kemudian. Saudara bisa bayangin, Yusuf tiap hari berharap. Besok kali ya dia datang buat bebasin saya. Mungkin dia lagi usaha kali ya ngomong ke Firaun. 2 tahun dia berharap ada yang bebasin dia dari penjara. Kita gak tahu berapa tahun sebelumnya dia udah di penjara. Patah gak semangatnya. 2 tahun kemudian Firaun mimpi. Dan gak ada yang bisa terjemahin. Lalu juru minuman ini ingat. Raja, 2 tahun yang lalu saya pernah mimpi. Dan ada orang di penjara yang ngertiin mimpi saya. Jangan-jangan dia bisa ngertiin mimpinya Firaun. Singkat cerita, Yusuf dipanggil. Lalu Yusuf mengartikan mimpi Firaun dan dia jadi tangan kanannya Firaun. Saudara, Yusuf menyahut Firaun, bukan sekali-kali aku setelah dia dikhianati 2 tahun. Melainkan Allah yang memberitakan kesejahteraan pada tuanku Firaun. Bagaimana sama Allah dia gak terpengaruh sama kondisinya. Kondisinya jelek, di penjara gak tahu kapan keluar. Tapi dia bilang gini, aku dan Allah gak terpengaruh sama apa yang aku lihat. Bahkan di ayat 46, Yusuf berumur 30 tahun ketika ia menghadap Firaun. Artinya berapa lama dia diproses sama Tuhan? 13 tahun. Kejadian 37 sampai kejadian 50 itu 13 tahun. 13 tahun yang setiap hari mungkin penuh tangisan. Sampai kapan? Berapa lama lagi? Tapi gini, tapi itu tidak membuat Yusuf kehilangan harapan sama Tuhan. Kenapa? Karena suatu kali nanti saudara-saudaranya karena kelaparan semua di daerah situ. Saudara-saudaranya datang untuk beli beras ke Mesir. Dan disitulah dia ketemu sama Yusuf. Lalu singkat cerita dia ngasih tahu ke saudara-saudaranya. Ini dramanya banyak saudara ya, 13 pasal. Saudara baca ini dramanya kalau dibikin sinetron Korea mungkin ada 3 season lah gitu ya. Dramanya antara Yusuf datang, saudaranya datang nanti dibikinlah ada di penjara lah apa segala macam dramanya banyak. Saudara-saudaranya datang dan akhirnya gini, hey ini aku, saudara yang pernah kamu jual itu. Kalau menurut saudara, kalau kita ada di posisinya Yusuf, waktu saudara-saudara yang pernah jual kita, yang pernah mau bunuh kita datang, apa yang kita pikirin? Jalan Tuhan memang adil. Dulu kamu mau bunuh saya, sekarang hidupmu bergantung sama saya. Pengen beras, cium kaki saya. Mungkin pikiran kita, ini memang sudah jalannya. Saatnya kita membalas dendam, 13 tahun saya menderita sebagai budak. Kamu dulu bisa semenang-wenang, sekarang saya yang berbalas. Saya yang ada di atas. Hey, roda berputar bro. Yusuf lakukan itu? Apa kata Yusuf? Tetapi sekarang, jangan bersusah hati dan jangan menyesal. Udah, yang udah dulu udah. Karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Yusuf bilang gini, udah gak apa-apa. Kenapa? Karena aku disiapin Tuhan di sini supaya kamu dan keluarga kita bisa hidup terus.
terpelihara. Wow. Yusuf mengenal siapa Tuhannya. Sampai dia bisa bilang gini, enggak, balas dendam bukan kehendak Tuhan. Memelihara keluarga itu yang kehendak Tuhan. Waktu bapaknya meninggal, maka saudara-saudaranya mulai takut. Jangan-jangan Yusuf kemarin baik karena bapak kita masih ada. Sekarang bapak kita udah meninggal. Pasti dia akan memperbudak kita. Bahkan saudaranya datang gini, Yusuf maafin kita ya. Gak apa-apa deh kita jadi budak kamu di sini. Itu ada di Alkitab di pasal 50. Tapi Yusuf bilang apa? Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah mereka-rekakan kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang sekarang ini. Yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Saudara, kita gak pernah tahu apa rencana Tuhan. Kadang kita nanya, kenapa Tuhan izinin ini? Pertanyaannya gini, percaya gak bahwa kita punya Tuhan yang berdaulat. Ada rencana di balik apa yang kita hadapi sekarang. Ada suatu kebaikan yang besar yang Tuhan siapin di belakang. Apa pelajaran dari Yusuf? Sifat dan karakter Yusuf yang tidak dewasa di masa mudanya tidak bisa mengagalkan rencana Tuhan. Mungkin kita disebut gini, kamu anak paling gak berguna, kamu paling tidak bertanggung jawab, kamu paling gak ada harapan. Iya, tapi saya mau bilang, kalaupun itu saya, rencana Tuhan tidak pernah gagal untuk saya. Tuhan akan proses supaya saya bisa jadi hidup dalam rencana Tuhan. Kalaupun banyak kebencian, ada kejahatan, pengkhianatan di orang-orang sekitar. Mungkin kita ditipu, kita dijahatin orang. Saya mau bilang, rencana Tuhan tidak gagal karena itu. Bahkan Tuhan pakai semua yang terjadi sama kita untuk melakukan rencananya. Yang kedua, pada akhirnya semua yang dialami Yusuf adalah dalam kontrol Tuhan untuk mendatangkan kebaikan. Kenapa Yusuf perlu diproses? Karena Yusuf perlu diubah dari seorang anak manja yang mencari ketenaran sendiri menjadi seorang pemimpin kerajaan Mesir yang saat itu jadi kerajaan terbesar di dunia, pusat kebudayaan, pusat perdagangan. Kenapa Tuhan butuh proses? Karena untuk menyiapkan Yusuf ada di tempat yang tepat, di waktu yang tepat. Saudara bisa bayangin, kalau pada saat juru minuman raja dibebaskan sama Firaun, lalu dia mencari cara untuk membebaskan Yusuf, maka waktu Firaun bermimpi, siapa yang bisa menafsirkan? Yusuf udah bebas entah kemana. Yusuf ditahan sampai pada waktunya. Kenapa? Supaya waktu Firaun bermimpi, juru minuman raja pernah ketemu Yusuf, dia tahu di mana tempat ketemunya Yusuf. Di mana? Penjara. Karena orang di penjara nggak bisa kemana-mana. Kenapa kita masih ada dalam masalah ini? Untuk menyiapkan kita ada di waktu yang tepat, pada saat yang tepat, di tempat yang tepat, supaya rencana Tuhan bisa tergenapi. Kenapa kita masih ada dalam masalah ini? Karena kita sedang diproses Tuhan untuk mendatangkan kebaikan. Yaitu untuk menjadikan kita serupa dengan Kristus. Kenyataan hidup tidak membuat Yusuf menyalahkan dan kecewa sama Tuhan. Kalau kita jadi Yusuf, perhatikan 13 tahun. 13 tahun dia bilang gini, saudara saya kenapa? Kok segitu bencinya? 13 tahun tidak membuat dia menyalahkan dan kecewa sama Tuhan. Sebaliknya, pengenalannya akan Tuhan memampukan Yusuf merespon dengan benar di setiap musim hidupnya. Waktu Yusuf tahu, Tuhan saya tetap Allah yang berkuasa. Saya gak bisa lihat sih. Mungkin hari-hari ini ada yang bilang gini, saya gak bisa lihat kebaikan Tuhan, Mbak. Pertanyaan gini, mau percaya gak dia tetap baik? Percaya gak Tuhan tidak pernah lose control dalam hidup saudara? Dan itu yang akan bisa membuat kita mampu merespon dengan benar di setiap musim hidup kita. Saudara tahu? Yusuf dibawa, kalau saya boleh pakai kata yang lebih kasar, Yusuf diseret Tuhan masuk ke dalam proses. Supaya dia bisa menyelamatkan keluarganya dari kelaparan. Kalau disuruh milih, Yusuf mau gak masuk ke proses? Definitely tidak. Kalau disuruh milih, Yusuf mau gak kamu dijual? Mau gak kamu difitnah?
Mau gak kamu di penjara? Saya yakin jawabannya enggak. Yusuf dipaksa Tuhan masuk untuk mempersiapkan dia hidup dalam rencana Tuhan. Yesus dalam kedaulatannya, Yesus atas keputusannya sendiri memutuskan masuk ke dalam proses untuk bisa menyelamatkan saudara dan saya dari penghukuman kekal. Yesus gak pernah dipaksa orang. Dia Tuhan yang berdaulat. Waktu kita melihat kedaulatan Tuhan, yuk kita melihat dia sebagai Tuhan yang mengasihi. Artinya dia memutuskan untuk dijual. Yusuf dijual 20 shikal perak. Yesus dijual 30. Kenapa beda? Inflasi, Pak. Yusuf dikhianati, dilupakan sama juru minuman. Yesus dikhianati sama orang yang makan satu meja sama dia. Yusuf diadili dengan tidak adil. Yesus diadili dan dibunuh di kayu salib. Dan semua itu Yesus didorong sama Tuhan untuk bisa menyelamatkan keluarganya. Dan Yesus memutuskan ada di salib untuk menebus saudara dan saya. Yuk, renungkan kebaikan Tuhan. Dan renungkan bahwa semua ini ada dalam kedaulatan Tuhan. Maka ini akan jadi kekuatan kita untuk merespon semua musim hidup kita dengan benar. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Untuk apa Yesus mati di kayu salib? Supaya kita punya harapan. Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar dan tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Buat apa Yesus dijual? Buat apa Yesus difitnah? Supaya saudara dan saya punya bagian yang dapat layu di surga. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu. Sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada akhir zaman. Buat apa Yesus meneteskan darahnya? Supaya saudara dan saya dijaga oleh kekuatan Tuhan. Selama kita hidup di dunia. Sebelum kita mendapatkan keselamatan pada akhir zaman. Yesus memilih masuk ke dalam proses. Dikhianati, ditikam, disalib untuk saudara dan saya. Pengorbanan Kristus cukup untuk memastikan keselamatan dan pemeliharaan Allah untuk kita. Kekhawatiran dan ketidaktaatan kita pada perintahnya sebenarnya menunjukkan kurangnya pengenalan kita akan pribadinya. Kita gak percaya Tuhan baik. Kita gak percaya kita ada di rencana Tuhan. Makanya kita harus meronta. Makanya kita harus bilang, gak bisa pakai cara Tuhan. Harus pakai cara saya. Gak bisa. Tuhan gak akan bawa saya kemana-mana. Kita gak kenal siapa dia. Yuk mulai. Kenali Tuhan, renungkan firman-Nya, berjalanlah sama Dia, bangun kehidupan doamu, supaya kita tahu siapa Tuhan yang kita sembah, supaya kita mengenal betapa Dia berdaulat dan rencananya tidak pernah gagal. Yuk, saya mau ajak kita tutup firman Tuhan hari ini dengan menyanyikan sebuah lagu sama-sama. Tata raja yang teguh dari semula, Tuhan kau ada sejak kekekalan, berotoritas penuh atas segalanya. Itulah hakmu atas
seisi dunia. Oh, kaulah sang Raja yang berdaulat, tiada terbatas pertolonganmu. Alam semesta dalam genggaman tanganmu Tuhan. Kaulah sang Raja yang bertahta, kaulah sang Raja yang berdaulat, tiada terbatas pertolonganmu. Alam semesta dalam genggaman tanganmu Tuhan. Yes Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau Engkau menyatakan dirimu sebagai Allah yang berdaulat. Hari ini kami percaya Tuhan, hari ini kami mulai mengerti semua hal ada dalam genggaman tangan-Mu Tuhan. Engkau gak pernah lost control atas segala hal Tuhan. Kalau burung tidak akan turun ke bumi di luar kehendak-Mu. Kami hari ini percaya karena kami lebih berharga dari burung Tuhan. Tuhan, mungkin ada di antara kami yang hari ini bilang, Tuhan tapi aku gak ngerti kenapa ini terjadi. Sampai kapan Tuhan? Biar firman-Mu bicara Tuhan. Biar firman-Mu mengatakan pada kami, Engkau Bapa yang penuh kasih. Bapa yang sedang mempersiapkan kami untuk mendatangkan kebaikan buat kami. Bapa yang sedang mempersiapkan kami ada di tempat yang tepat. Dan masa yang tepat. Supaya rencana-Mu terjadi atas hidup kami. Dan kami mau bilang, hari ini kami mau belajar taat. Hari ini kami mau belajar diam, tenang, percaya, dan taat. Karena kami punya Tuhan yang penuh kasih. Dan kami punya Tuhan yang berdaulat mengatasi apapun yang ada di seluruh bumi. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau bersyukur buat semua kepercayaan Tuhan. Kalau Tuhan mempercayakan kami banyak hal, Tuhan percayakan bakat kami, Tuhan percayakan waktu kami, hidup kami, Tuhan percayakan kepada kami harta. Kami tahu semuanya itu harus kami gunakan untuk menggenapi rencana-Mu, untuk kebaikan-Mu, untuk kerajaan-Mu Tuhan. Kalau sebentar kami akan memberi persembahan, biar hati kami membara untuk memberi buat Tuhan. Karena kami tahu semua yang kami punya untuk Tuhan. Pakai setiap persembahan ini, berkati, beri hikmat untuk yang mengelolanya Tuhan. Biar setiap uang yang terkumpul boleh jadi berkat buat banyak orang dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan masa depan kami sama Tuhan. Apapun yang terjadi, apapun yang kami lihat, kami mau percaya Engkau Allah yang kasih dan tetap berdaulat atas segala sesuatu. Dalam nama Yesus kami telah berdoa bersyukur. Amin.